Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Rurouni Kenshin The Final yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang Kenshin sang Batosai yang hidup damai di era pemerintahan yang baru, tapi karena masa lalu yang suka membunuh, seorang pemuda datang untuk membalas dendam kepada Kenshin atas kematian kakaknya, yang mana kakaknya adalah mantan istri Kenshin yang telah meninggal. Bagaimanakah kelanjutan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan di stasiun Yokohama, yang mana Hajime Saito saat ini menjadi seorang polisi mendengar kabar bahwa seorang pedagang kapal ilegal berada di stasiun ini. Saito langsung mencari dan memeriksa keadaan kereta dan dia menemukan seorang yang dicurigai sebagai pedagang tersebut. Namun saat anak buahnya menanyai orang tersebut, ada seorang pria bernama Enishi yang mengenali Saito. Enishi malah menawarkan senjata ke Saito, namun Saito menyuruh anak buahnya untuk membawa Enishi. Saat Enishi akan dibawa, dia menyerang salah satu polisi, kemudian menanyakan keberadaan sang Batosai. Enishi juga bertanya apa dia masih memiliki luka di pipinya. Enishi lalu menanyakan itu kepada polisi yang diserangnya tadi. Dengan polosnya, polisi tersebut malah mengangguk kepada Enishi. Kemudian Enishi langsung menyerang, yang kemudian berlari keluar. Enishi terlihat lihai dalam bertarung yang membuat para polisi kesulitan untuk menangkapnya, dan dengan mudah Enishi mengalahkan para polisi itu. Namun saat Saito datang dan mengarahkan pedangnya, yang akhirnya Enishi menyerahkan diri dan dengan segera Enishi ditangkap. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan sebuah acara pernikahan yang mana terdapat Kenshin sang Batosai yang ditemani oleh teman-temannya, salah satunya bernama Kaoru. Kaoru terlihat sangat senang memperhatikan pengantin wanita di sana, sehingga membuat Sano meledek Kaoru yang terlihat ingin menikahi Kenshin. Kaoru yang salting langsung pergi mengejar teman-temannya. Di tempat lain, Enishi terlihat dijemput seseorang yang mana Enishi akan dipindahkan ke penjara Tiongkok, sehingga hal itu membuat Saito marah karena Enishi adalah seorang bos mafia. Tapi karena Enishi masih dalam penanganan konsul Tiongkok yang sesuai dengan perjanjian antara Jepang dan Tiongkok. Lalu tak beberapa lama, Chow kemudian datang yang mana dia sedang melakukan penyamaran untuk memata-matai kelompok Enishi ini. Tapi Saito tidak 100% mempercayai Chow karena Chow dulu adalah mantan mafia juga, mantan anggota dari kelompok Shishio. Malam pun tiba, Kenshin dan teman-temannya sedang menikmati makan malam dan mereka masih menyinggung soal Kaoru yang terlihat menyukai Kenshin. Sementara itu di sisi lain, Enishi terlihat bebas dan dia bersama teman-temannya terlihat seperti akan melakukan sesuatu. Kembali ke Kenshin, setelah kenyang Kenshin dan teman-temannya pulang, Sano lalu memperhatikan Kenshin dan berharap Kenshin terbiasa dengan hidup damai di pemerintahan yang baru ini. Lalu kita melihat Enishi ternyata ingin balas dendam dan dia meminta ke anak buahnya yang bernama Kujiranami untuk menembak ke arah kota. Sementara itu di tempat Kenshin, seketika Kenshin dan teman-temannya pun terdiam karena mendengar suara ledakan. Lalu polisi berdatangan, kepala polisi Uramura pun datang dan dia mengatakan seseorang telah menembakkan meriam dari Bukit Ueno yang mengenai sebuah restoran daging sapi tempat makan Kenshin tadi. Uramura meminta untuk berhati-hati dan setelah itu Uramura pun pergi. Kenshin dan Sano pun mengikuti Uramura. Terlihat tembakan tadi membuat kebakaran yang hebat dan semua orang berusaha memadamkan api itu. Dan lihat juga Kaoru pun datang untuk mencari Tsubame yang masih terjebak di restoran tersebut. Beralih ke para polisi yang telah berada di Bukit Ueno, mereka tidak menemukan bekas dudukan senjata dan satu-satunya jejak hanyalah sebuah pohon tumbang.
Lalu seorang polisi kemudian datang dan memberikan sebuah kain yang bertuliskan penghakiman manusia. Menurut Kenshin itu adalah sebuah pesan bahwa seseorang akan melakukan hukuman untuk menggantikan hukuman langit, yang mana jika langit tak menghakimi maka merekalah yang akan melakukannya. Mendengar itu, kepala polisi Uramura merasa masih ada pemberontak yang tidak menyukai pemerintahan baru ini. Terlihat Saito kemudian datang dan mengatakan mungkin itu adalah ulah orang Tiongkok yang menjual kapal tadi. Dia juga menanyakan tentang seseorang Battosai yang mempunyai luka di pipi. Terlihat Kenshin hanya terdiam. Kenshin kembali ke dojo dan dia bertemu dengan Kaoru dan juga Yahiko yang habis mengobati korban kebakaran tadi. Dan di antaranya ada Suwame dan Tai, salah satu pekerja di rumah makan itu. Beralih scene, Sano yang menanyakan tentang luka di pipi Kenshin ke Megumi yang sudah lama tidak hilang. Megumi menjawab menurut dokter yang ditemui Megumi itu adalah bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan yang akan menghilang jika kemarahan itu mereda. Lalu terlihat Kenshin yang duduk memegangi bekas luka di pipinya. Tak lama kemudian Sano pun datang. Sano lalu meminta Kenshin untuk jujur tentang masa lalunya. Namun tak lama kemudian ada suara yang mengetuk dojo mereka. Mereka berdua langsung berlari ke pintu dan ternyata itu adalah murid dari dojo Maekawa, yang mana dojo itu sedang diserang oleh seseorang, sedangkan polisi yang datang kewalahan menghadapi orang tersebut. Setelah mendengar hal itu, Kenshin dan Sano pun segera pergi. Di perjalanan Kenshin bertemu dengan polisi. Di situ Kenshin menanyakan keberadaan kepala polisi Uramura. Polisi itu tidak mengetahui tentang kabar keberadaan kepala polisi Uramura. Sano lalu meminta Kenshin untuk pergi ke rumah Uramura, sedangkan dojo biar dia yang akan mengatasinya. Scene beralih ke kediaman Uramura. Ternyata dia diserang pria bernama Otowa. Saat Uramura mencoba untuk menolong anak buahnya, malah membuat Uramura menjadi terancam. Dan saat dia mencoba mengambil senjata, lengannya ditusuk oleh Otowa. Sementara itu, di sisi lain, pria bernama Tenmon menyerang dojo Maekawa dan membuat Maekawa terluka parah. Kembali ke tempat Uramura, ketika istri dan anaknya akan dibunuh oleh Otowa, tiba-tiba Kenshin datang untuk menghentikan Otowa. Otowa seketika memperhatikan pipi Kenshin dan dia akhirnya sadar kalau dia telah menemukan Battosai, orang yang dia benci selama ini. Kemudian mereka pun berkelahi. Kenshin berkelahi dengan lihai dan membuat Otowa kesulitan untuk melawan Kenshin. Kenshin kemudian menanyakan siapa yang telah memanfaatkannya untuk balas dendam. Otowa menjawab kalau dia adalah pria yang baik, sedangkan balas dendam itu membuat dirinya merasa senang. Kenshin lalu meminta Otowa untuk tidak melibatkan orang lain dan Kenshin akan bertarung seperti yang diinginkan oleh Otowa. Mereka berdua pun kembali berkelahi. Otowa berusaha mengerahkan seluruh kemampuannya dan senjata yang ada di lengannya, tapi dia sulit untuk mengalahkan Kenshin. Kemampuannya tidak bisa mengalahkan sang Battosai dan pertempuran itu pun berakhir dengan sabetan manis dari Kenshin untuk Otowa. Di sisi lain, Sano akhirnya tiba di dojo, namun ternyata dia terlambat. Orang-orang dojo sudah bergelimpangan bagaikan ikan-ikan di pasar. Sano lalu mencoba menanyakan tentang apa yang telah terjadi. Kembali ke Kenshin, saat Kenshin akan pergi, Otowa mengetahui isi pikiran Kenshin. Kenshin pun hanya terdiam dan seketika Otowa menyalakan bom dan sebuah ledakan yang membuat rumah Uramura hancur. Tapi Kenshin masih selamat. Keesokan harinya, saat Kenshin sedang berjalan, dia melihat seorang pria berada di atas jembatan. Ternyata itu adalah Enishi. Enishi lalu menceritakan tentang dirinya pergi ke Shanghai dan hampir tewas hanya untuk membalaskan dendam kakaknya kepada Kenshin dan meminta Kenshin untuk menunggu karena penghakiman manusia sudah dekat. Dan juga orang-orang yang bernama Enishi pun ikut membenci Kenshin. Bagi Enishi, membunuh Kenshin tidaklah cukup. Ia ingin Kenshin merasakan penderitaan. Lalu di kantor polisi, kepala polisi memerintahkan seluruh polisi untuk bersiap mempertahankan ketertiban di Tokyo karena ini mempertaruhkan harga diri karena sebelumnya penyerangan telah terjadi di dojo Maekawa dan juga rumah kepala polisi Uramura. Lalu terlihat Saito mendapat lokasi gudang senjata Enishi dari Chow. Ternyata itu milik seorang pria bernama Wu Heixing. Saito pun berterima kasih dan kemudian pergi. Tapi ternyata Chow tidak serius membantu rezim yang baru ini.
Lalu kita melihat Kenshin yang meminta Kaoru untuk mengumpulkan semua orang. Kenshin kemudian menceritakan tentang penyerangan semalam yang terjadi di dojo dan rumah kepala polisi Uramura. Ternyata semua ini dilakukan hanya untuk balas dendam kepada Kenshin, dan semua itu direncanakan oleh pria bernama Enishi Yukishiro, adik dari istri Kenshin yang telah tewas karena terkena sabetan Kenshin sendiri. Mendengar itu mereka semua terdiam. Kenshin lalu melanjutkan luka di pipinya didapat seiring jatuhnya kesogunan. Kenshin kemudian menceritakan tentang awal dia bertemu dengan Tomoe. Saat itu Kenshin melihat Tomoe yang digoda oleh sekelompok pria yang sedang mabuk. Kenshin pun lalu membantai orang-orang itu di depan Tomoe saat Tomoe akan mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, Tomoe dan Kenshin mereka berdua akhirnya hidup bersama. Kenshin pada saat itu merasakan kebahagiaan hidup bersama Tomoe yang telah menjawab pertanyaan dirinya. Dia tidak mengetahui arti kebahagiaan. Tomoe pun mengatakan dirinya pernah akan menikah, tapi calon Tomoe sebelumnya melakukan pengorbanan dalam kerusuhan di Kyoto. Lalu ternyata seseorang meminta Tomoe untuk mendekati Kenshin jika dia ingin balas dendam. Tomoe pun membuat buku harian yang mengingatkan Kenshin tentang dirinya yang membantai seseorang dan meninggalkan goresan di pipinya. Pria itu bernama Kiyasato, calon suami Tomoe. Tomoe kemudian menuliskan dirinya ingin balas dendam, dan saat itu Kenshin terdiam dan mengingat perkelahian yang membuat Tomoe tewas, dan di detik terakhir hidupnya Tomoe menambahkan goresan di pipi Kenshin menjadi huruf X. Setelah mendengar cerita Kenshin, semua terdiam dan Kenshin pun pergi. Singkat cerita, Kaoru kedatangan tamu, dan itu adalah Misao yang ditemani oleh Aoshi. Misao kemudian menjelaskan maksud kedatangannya ke sini ternyata berkaitan dengan kematian ayah dari seorang biarawan, si Sueng Koji. Ayah biarawan itu ternyata mengenal Kenshin. Kenshin saat itu pernah bertarung bersama Oniwa Bansu. Misao mendapat titipan pesan untuk Kenshin, yaitu mengembalikan buku harian mendiang istri Kenshin. Kenshin sebelumnya sering bertanya ke arah biarawan tentang cara menjalani hidup untuk orang yang telah menghilangkan nyawa banyak orang. Misao kemudian memberikan buku itu ke Kaoru. Misao belum pernah membaca isi buku itu karena menurutnya buku itu penting untuk Kenshin. Lalu kita melihat Aoshi kemudian masuk ke dojo dan dia melihat tulisan di dojo itu. Aoshi kemudian teringat seseorang mengatakan akan ada hujan darah di Tokyo. Dia mendengar itu dari anggota Oniwa Bansu dan Batosai lah yang menjadi penyebabnya. Lalu kemudian Aoshi pun pergi. Malam pun tiba. Scene beralih di gedung Yokohama di mana Saito yang datang karena sebelumnya mendapat lokasi dari Chow tadi. Saito kemudian meminta untuk mengamankan area di sekitar gudang tersebut. Saito pun masuk dan di gudang itu terdapat banyak api dan seorang manusia yang sedang duduk. Namun seketika ada lemparan benda dari atas dan turunlah beberapa orang yang kemudian menyerang. Saito menyadari ini adalah jebakan. Saito akhirnya melawan mereka semua. Beralih scene di mana Kenshin dan seluruh orang di kota mendapat sebuah selebaran kertas yang bertuliskan tentang penghakiman manusia. Surat itu ternyata dijatuhkan dari balon udara yang dimana ada Enishi di balon udara itu. Lalu tak lama kemudian bom pun ditembakkan yang mengenai bangunan di kota. Semua orang pun berlarian untuk menyelamatkan diri dan terlihat sekelompok orang bawahan dari Enishi yang ingin baku hantam dengan warga Tokyo. Sementara itu terlihat Aoshi meminta pengawalnya untuk mengikuti arah balon udara itu. Di sisi lain, Kenshin berlari dan sambil mengingat perkataan Enishi yang menginginkan Kenshin untuk merasakan penderitaan. Lalu Kenshin akhirnya menemukan anak buah Enishi bernama Kujiraname yang lalu menembaki Kenshin dengan machine gun yang ada di tangannya. Dengan kelincahannya Kenshin menghindari tembakan itu dan Kenshin berhasil menebas Kujiraname. Beralih scene di mana anak buah Enishi yang bernama Mumiyoi juga mencari Kenshin dan dia melempar bom. Beruntung Aoshi datang yang langsung menginjak bom itu. Aoshi merasa ini adalah tugasnya untuk ikut melindungi warga Tokyo karena dia adalah kapten terakhir kelompok Oniwa Bansu. Mereka pun berkelahi. Aoshi melawan dengan kemampuannya. Dengan kepercayaan diri, Mumiyoi percaya kalau Aoshi tidak mungkin bisa menghalangnya.
Shin beralih ke dojo Kaoru yang mana tiba-tiba Enishi datang ke tempat itu sambil membawa karung. Sano pun menyadari kalau yang datang adalah Enishi, adik ipar Kenshin. Tanpa basa-basi, Sano kemudian menyerang Enishi. Kembali ke pertarungan Aoshi. Aoshi yang sedang melawan Momoyoi mendapat bantuan dari Misao. Tapi Momoyoi hanya ingin sang Batosai, bukan mereka berdua. Yang kemudian Momoyoi memilih pergi dari tempat itu. Sementara itu Sano sedang berusaha melawan Enishi dan meminta teman-temannya untuk bertarung menggunakan otak mereka. Shin beralih ke pertarungan Aoshi dan Misao. Mereka berdua terlihat mudah mengalahkan anak buah dari Momoyoi tadi. Tapi seketika Aoshi berlari dan ledakan pun terjadi. Aoshi ternyata menyelamatkan seseorang dan dia mempertaruhkan nyawanya. Sementara itu Kenshin akhirnya berhasil mengalahkan Kujiraname, tapi Kenshin tidak mengakhiri hidup Kujiraname. Kujiraname meminta Kenshin untuk menghabisinya demi mengembalikan kekuasaan sang kaisar. Kujiraname ingin pensiun dengan memberikan kematian yang terhormat. Akan tetapi Kenshin telah bersumpah dengan pedangnya dia tidak ingin mengakhiri hidup seseorang lagi dan meminta Kujiraname untuk hidup di zaman yang baru. Dan terlihat Kenshin pun pergi. Singkat cerita, Kenshin tiba di dojo Kaoru. Kenshin melihat orang-orang di sana telah terbantai dan dia menemukan Sano yang terluka parah. Lalu terlihat Yahiko kemudian meminta maaf karena dia tidak bisa berbuat apa-apa saat Kaoru dibawa oleh Enishi. Di pertarungan itu Sano dan Yahiko berusaha untuk melawan Enishi, tapi Enishi bukan tandingan mereka berdua. Dengan keadaan terluka parah pun Sano berusaha melindungi Kaoru dan Yahiko mencoba untuk melawan Enishi. Kaoru saat itu terlihat ketakutan dan mencoba mengingatkan Enishi karena dia telah kehilangan jiwanya oleh kemarahannya sendiri. Lalu terlihat Kenshin kemudian pergi dan membuka isi karung itu dan ternyata itu adalah mayat Chou. Terdapat surat yang berisi pesan kalau Enishi akan melakukan penghakiman. Keesokan harinya kota Tokyo terlihat berantakan dan terlihat Saito yang ternyata dia selamat dari jebakan tadi. Beralih scene terlihat Kaoru yang sadar dari pingsannya dan dia berada di sebuah kamar. Kaoru kemudian kabur dari rumah itu. Kaoru pun berlari dan dia terhenti karena tidak ada jalan keluar. Kemudian Enishi muncul. Di sana Kaoru kemudian mengatakan Tomoe tidak menginginkan ini dan perkataan itu membuat Enishi marah yang lalu menyekik Kaoru. Enishi tidak ingin Kaoru bicara atas nama Tomoe dan Enishi mencoba mengakhiri Kaoru, namun seketika dia mengingat kakaknya dan membuat dirinya merasa sakit. Beralih scene yang mana terlihat Yahiko merawat Sano. Di situ Kenshin mengingat saat bertemu dengan Kaoru dan juga dia mengingat perkataan yang dia dapat dari orang-orang yang dia temui dan juga gurunya. Kenshin pun mengingat perkataan terakhir Tomoe yang mengorbankan nyawanya hanya untuk menjaganya agar Kenshin tetap hidup. Kenshin kemudian terlihat akan pergi dan dia meminta Yahiko untuk menjaga Sano. Di sisi lain, Enishi memanggil Wu Heixing karena ingin mempercepat memberikan organisasinya ke Heixing karena perang pribadinya hampir berakhir. Tapi Heixing sedikit ragu karena kepolisian telah mengetahui tempat ini. Seketika Enishi pun marah karena Heixing meragukan kemampuan Enishi dan dia meminta Heixing untuk pergi. Beralih scene di markasnya, Heixing berencana mengakhiri hidup Batosai dan Enishi dan tiba-tiba seseorang berkata kepada Heixing yang berterima kasih atas bantuan yang dia dapat dan melihat situasi kalau dia mempunyai pekerjaan yang harus dia selesaikan untuk Heixing dan ternyata itu adalah Sojiro, kapten terakhir dari kelompok Shishio. Kembali ke Kenshin, Kenshin pun tiba di markas Enishi. Kemudian dia menyerang dua penjaga yang ada di sana dan saat dia masuk, dia disambut oleh Tenmon dan Momoyoi. Mereka berdua telah menunggu kedatangan Kenshin karena mereka selama ini masih memiliki dendam kepada Kenshin dan perkelahian pun terjadi. Kenshin melawan mereka semua seorang diri dengan kelincahan yang dia miliki. Terlihat Tenmon dan Momoyoi beserta anak buahnya melawan Kenshin, tapi Kenshin terus melawan mereka berdua. Dan tiba-tiba Misao datang untuk membantu yang diikuti oleh Saito. Saito mengatakan dia merasa ini adalah pekerjaannya untuk membasmi para mafia ini. Tiba-tiba Sano juga datang dengan keadaan terluka.
dia bertarung untuk membantu Kenshin. Dan Kenshin pun pergi ke gedung selanjutnya untuk mencari Enishi. Kenshin tiba di sebuah gedung dan Kenshin dikejutkan dengan tembakan yang mengarah ke dirinya. Dengan kelincahannya Kenshin berlari dan berhasil mencabut Heising. Heising kemudian memperkenalkan Sojiro Seta dan meminta Sojiro untuk menyerang Kenshin. Tapi tak disangka Sojiro ternyata menyerang anak buah Heising dan membuat Kenshin kebingungan. Sojiro ternyata juga mengembara seperti Kenshin setelah dia dikalahkan oleh Kenshin dahulu. Mereka berdua pun bertarung melawan pasukan Heising. Mereka berdua saling bekerja sama untuk melawan para pasukan itu dan melindungi satu sama lain. Di sisi lain, Misao dan Saito melawan Momuyoi dan Tenmon. Lalu terlihat Kenshin dan Sojiro berhasil mengalahkan pasukan Heising dan ini membuat Sojiro merasa senang. Namun pasukan Heising itu berdatangan kembali. Sojiro kemudian meminta Kenshin untuk pergi menebas seseorang yang terjebak di masa lalu dengan cara memutuskan kebencian dengan pedang Kenshin. Dan orang yang dimaksud adalah Enishi. Kenshin pun pergi dan berterima kasih. Di sisi lain, Misao dan Saito berhasil mengalahkan Momuyoi dan Tenmon. Lalu Misao pun tampak kelelahan. Terlihat Kenshin akhirnya berhasil menemukan Enishi dan dia menanyakan keberadaan Kaoru. Kenshin pun menyadari keadaan Enishi yang ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya dan Kenshin meminta untuk Enishi agar tidak melibatkan orang lain karena musuh Enishi hanyalah Kenshin seorang. Tapi menurut Enishi bukan hanya Kenshin yang harus merasakan kesakitan, melainkan teman-temannya dan negeri yang telah diciptakan Kenshin. Dan seketika Enishi pun menyerang Kenshin. Dan mereka berdua pun bertarung. Enishi bertarung dengan rasa penuh dendam dan pertarungan itu membuat pedang Enishi patah. Enishi kemudian mengganti pedangnya dan langsung bertarung dengan Kenshin kembali. Dengan pedangnya Enishi berhasil mengenai Kenshin dan membuat Kenshin terlempar keluar. Enishi kemudian menanyakan tentang rasa sakit Kenshin apa sesuai dengan yang kakaknya rasakan. Tapi Enishi tidak yakin dan dia menyerang kembali Kenshin. Dan Enishi pun berhasil membuat Kenshin kembali terlempar yang akhirnya Kenshin terpojok. Tapi Kenshin terus bertahan dan Kenshin pun terkena tendangan Enishi. Enishi kemudian meminta Kenshin untuk berdiri kembali dan baginya ini belumlah cukup untuk menebus kejahatan Kenshin. Enishi merasa kalau Kenshin sudah tak sanggup berdiri, dia meminta Kenshin untuk menusuk dirinya sendiri menggunakan pedangnya. Enishi pun terlihat kesal karena Kenshin hanya terdiam saja. Ternyata Kenshin telah memikirkan tentang kematiannya dan dia pun menyadari kematiannya tidak bisa menebus seluruh dosanya. Kenshin yang tidak mengetahui cara menebus dosanya, tapi demi untuk kebaikan teman-temannya dan kebaikan yang Tomoe inginkan, Kenshin akan menebus dosanya dengan cara membunuh Enishi. Dan mereka pun kembali bertarung. Kenshin pun bertarung dengan sungguh-sungguh. Kenshin yang menyadari kebencian Enishi tapi tidak ada yang salah, tapi cara hidup Enishi lah yang salah. Dan Kenshin meminta untuk mengakhiri ini semua. Dengan serangan terakhir Kenshin, Enishi pun terlempar. Enishi kemudian mengambil pedang kecil milik Tomoe dan dia langsung berlari dan menusuk Kenshin. Kenshin pun hanya terdiam dan tak mencoba menghindar. Kenshin kemudian meminta maaf, tapi Enishi menusuknya lagi. Namun tiba-tiba Heising datang dan mengarahkan senjatanya. Beruntung Kaoru datang lalu mendorong Heising. Heising kemudian akan menembak Kaoru, tapi Enishi seketika berlari untuk melindungi Kaoru. Dan kemudian Enishi memukul Heising, namun seketika Kenshin menahan tangan Enishi dan mengucapkan terima kasih sudah melindungi Kaoru. Enishi kemudian mengingat kakaknya yang saat itu bersama dirinya. Disitulah dia berpikir seharusnya Enishi dulu melindungi kakaknya dan dia terlihat menyesalinya. Terlihat Enishi berakhir di penjara dan terlihat dia juga mendapatkan buku harian kakaknya. Buku itu dikirim oleh Kaoru dan Kaoru berpesan agar Enishi menyimpan buku peninggalan kakaknya. Enishi kemudian membacanya. Di buku itu tertulis Kenshin adalah pria yang telah merampas kebahagiaannya, tapi itu ternyata membuat kebahagiaan yang baru. Dan kakaknya meyakini Kenshin pasti akan menjaga lebih banyak nyawa dan ternyata dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Kenshin. Tomoe ingin menjaga Kenshin untuk tetap hidup. Terlihat Enishi pun menangis. Beralih scene, Kenshin dan Kaoru pun mendoakan Tomoe. Kaoru berterima kasih ke Tomoe karena dia merasa Tomoe telah menjaganya dan Enishi pun juga menyelamatkan dirinya.
Kaoru kemudian ingin mengetahui perkataan yang diucapkan Kenshin ke Tomoe, dan itu adalah terima kasih, permintaan maaf, dan ucapan selamat tinggal. Dan itu membuat Kaoru tersenyum. Dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film Rurouni Kenshin The Final yang rilis pada tahun 2021. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. Bagi kalian yang mau dibuatkan alur film favorit kalian, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. See ya.